Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Pak Jaka berkisah. Nah, kali ini Pak Jaka akan menyampaikan kisah tentang Muhammad SAW teladanku ketika diangkat menjadi Rasul. Di awal menerima wahyu, ya, seperti cerita Pak Jaka di episode sebelumnya, bahwasanya Rasulullah itu mendapatkan wahyu di Jabal Nur. Nah, jadi ketika mendapatkan wahyu di Jabal Nur atau tepatnya di Gua Hira, Rasulullah turun dari sana, dari Jabal Nur, kemudian sampai di rumah beliau dalam keadaan menggigil ketakutan. Karena ini adalah peristiwa yang sangat besar dan mengalami peristiwa itu tentu saja membuat Nabi Muhammad merasa sangat ketakutan ya, merasa sangat asing gitu dengan peristiwa ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Ketika menjumpai istri beliau yaitu Bunda Khadijah, Rasulullah pun menceritakan kejadian yang telah menimpanya di malam itu. Bunda Khadijah yang merasa khawatir mencoba menenangkan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun setelah bercerita, beliau tertidur karena kelelahan. Akhirnya Bunda Khadijah memutuskan untuk menemui paman beliau. Nah, paman beliau ini bernama Waraqah bin Naufal, yaitu seorang pendeta Nasrani yang lurus. Nah, setelah mendengar kisah tentang kejadian yang menimpa Nabi Muhammad SAW melalui cerita Bunda Khadijah, Waraqah bin Naufal pun yakin betul bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini telah mengalami peristiwa namus sebagaimana yang telah dialami oleh Nabi Musa. Nah, jadi namus ini sebenarnya kalau kalian eh, pengen tahu artinya, namus ini adalah berasal dari bahasa Yunani. Jadi dia bukan bahasa Arab ya, bukan bahasa Al-Qur'an. Namus ini berasal dari bahasa Yunani yaitu noms ya. Noms ini artinya adalah kitab suci yang diwahyukan. Kalau di dalam istilah Islam atau istilah Al-Qur'an tidak disebut namus tetapi disebut Taurat. Nah, sebagaimana yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, Waraqah bin Naufal yakin betul bahwasanya Nabi Muhammad ini mengalami peristiwa yang sama yang terjadi kepada Nabi Musa pada saat beliau mendapatkan wahyu di di mana ya? Di Bukit Tursina kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu Waraqah bin Naufal berpesan kepada Bunda Khadijah agar Nabi Muhammad SAW harus tetap tabah dan bersabar atas apa yang akan nanti dialaminya. Jadi para nabi itu kalau sudah diutus menjadi nabi, pasti akan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena akan terjadi pertentangan atau penentangan dari kaumnya, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Jadi ingat ya, ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi, beliau juga ditentang oleh kaumnya. Kemudian eh, Nabi Isa juga ketika diangkat menjadi nabi, beliau ditentang oleh kaumnya. Nah, itulah anak-anak nanti yang akan dihadapi oleh Rasulullah. Beliau akan menerima penentangan yang sangat besar dari kaum kafir Quraisy, termasuk bahkan dari golongan keluarga beliau sendiri. Kalian tentunya masih ingat ya, paman beliau, nah, salah satu paman beliau yang sangat menentang dakwah Rasulullah itu adalah Abu Lahab. Nah, bagaimana kisahnya nanti kita akan ceritakan kembali tentang bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kaumnya yang sangat menentang dakwah beliau. Itu saja dari Pak Jaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi anak-anak, hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita menyampaikan satu kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu tidak diterima langsung oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin ada orang yang bertanya kepada kita tentang Islam, kemudian kita jawab, tetapi ternyata mereka tidak setuju dengan kita, maka kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu banyak-banyak bersabar dan tetap berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan juga perlindungannya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah semuanya.